Oke, masih terkait using design thinking, kita akan masuk ke learning objective kedua, design thinking as a human-centered process. Baik teman-teman sekalian, tadi di LO yang pertama itu kita sudah mendefinisikan apa itu design thinking. Maka di bagian berikutnya saat ini kita akan bahas tentang design thinking as a human-centered process. Tentunya ini bukan lagi frasa yang jarang kalian dengar ya. Ini frasa yang sudah sering kalian dengar, yang sudah terus-menerus pernah kita bahas di semester pertama, dan kalian sudah melakukan projectnya di semester pertama yang lalu. Nah, yang pertama mau saya bahas itu adalah ideas. Nah, seringkali kita sering bertanya memang, wah ide, sering kita takut bahwa apakah idenya kita itu ketika dia diuji, dia akan bisa berhasil. Nah, itu sering kali pertanyaan, idenya kita, wah apakah ini akan berhasil? Nah, itu sering kita tanyakan. Lalu kemudian apakah ide ini akan bisa menghasilkan uang buat kita? Nah, seringkali kita dalam konteks melakukan yang namanya pengembangan suatu bisnis, memulai suatu proyek, kita akan bertanya apakah idenya akan bisa berhasil, apakah akan bisa menghasilkan uang. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu muncul karena kita melompat, karena kita jumping. Dalam konteks design thinking, apalagi human-centered design, pertanyaan pertama itu adalah apa yang dibutuhkan oleh orang-orang. What do people need? Itu yang harus ditanyakan lebih dahulu. Ini sejalan dengan pendekatan yang kita gunakan di dalam entrepreneurship education yang kita di WBI, itu yang namanya the creation process. Jadi kita tidak memprediksi. Jadi kalau dua pertanyaan ini, can it be done? Will it make money? Ini adalah pertanyaan prediktif. Nah, padahal kita menggunakan pendekatan yang creative. Nah, proses yang kita gunakan itu adalah the creation process. Nah, jadi dalam konteks ini, dalam konteks the creation process, yang perlu kita tanyakan pertama sekali itu adalah apa yang dibutuhkan oleh orang-orang. Bukan memprediksinya. Mencari tahu dulu apa yang dibutuhkan oleh orang-orang, itu duluan. Nah, di dalam konteks human-centered design, yang pertama sekali memperkenalkan design thinking human-centered design itu dan mempopulerkannya adalah IDEO ya teman-teman ya. Bukan memperkenalkan maksud saya, yang paling sering mempopulerkan sejak awal tahun 2000-an adalah IDEO. IDEO itu didirikan dan CEO-nya adalah Tim Brown yang punya buku Creative Confidence. Nah, Tim Brown itu mengeluarkan satu frasa kunci dalam konteks proses design thinking, ya, frasa kunci. Nah, frasa kunci itu disebutlah dengan how might we. Masih ingat tentunya ya, kita juga melakukan ini ketika HCD project kita semester 1 yang lalu. How might we. How might we itu terbagi atas 3 kata. Kata pertama itu how. How itu menekankan bahwa pada dasarnya setiap masalah, ya, solusinya itu sudah ada. Hanya saja orang-orang belum mencari tahu solusi tersebut, belum menggalinya lebih dalam. Jadi permasalahan ada di dalam masyarakat. Nah, artinya solusi itu sebenarnya di masyarakat juga. Nah, apakah kita mau atau tidak untuk melakukan observasi lebih dalam, menggali, mencari tahu, sehingga kita bisa menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Nah, itu arti kata how di dalam frasa how might we. Kata yang kedua, might, yaitu menyatakan bahwa ada banyak kemungkinan yang mungkin lahir dari banyak ide. Nah, setiap ide tersebut ya mungkin bisa berhasil atau mungkin tidak. Nah, tinggal kita coba mengujinya. Mana ide yang berhasil, mana yang tidak, sampai kita menemukan yang terbaik. Nah, seperti halnya di materi kita minggu lalu, lahirkanlah sebanyak mungkin ide sehingga akan semakin dekat kita kepada kenyataan, menjadikan ide-ide tersebut adalah sebuah opportunity dari suatu bisnis. Nah, itu arti kata might. Kata yang ketiga yaitu we. We di sini memiliki arti bahwa proses mencari solusi atas permasalahan ini harus sangat menyenangkan, can be fun, skills of play tadi ya. Nah, dan membutuhkan usaha yang kolaboratif. Nah, dia harus kolaboratif. Kita harus bisa
bekerja sama dengan orang lain, bekerja dengan orang lain untuk bisa menghasilkan jawaban atau solusi atas dari setiap permasalahan tersebut. Nah, sehingga How Might We itu mendorong kamu sebagai seorang design thinker atau sebagai seorang entrepreneur untuk percaya bahwa semua hal memiliki setiap kemungkinan. Jadi semuanya ya mungkin untuk terjadi, semua bisa dilakukan seperti itu. Ya. Nah, human-centered approach seperti yang sudah kita bahas semester yang lalu itu seperti digambarkan dalam konteks ini ya. Dimulai dari desirability, visibility. Desirability itu adalah mencari tahu what they know, ya, what they say, ya kan, how they feel, and what they think, what they think and how they feel. Nah itu desirability. Dan visibility adalah ketika kita mengimplikasikan pendekatan teknologi di dalam solusi dari setiap permasalahan sampai kemudian kita sebut sebagai viability dalam konteks idea kita itu bisa dieksekusi menjadi suatu kesempatan bisnis. Seperti itu teman-teman. So that's all I think yang bisa saya sampaikan terkait human-centered approach dalam konteks design thinking. Nah ini bukan hal yang baru ya, akan sangat lebih mudah memahaminya, memahamkan kalian karena ini sudah pernah kalian lakukan. Nah seperti itu. So let's try a project, make it an assignment and practice for you di assignment 2. Selamat mengerjakan.